Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah kamu, alasan bayimu terus menangis mungkin bukan karena lapar, tapi karena dia sedang menyerap stres yang tidak kamu sadari. Pernahkah Anda berada di titik kelelahan luar biasa, menggendong bayi yang menangis tanpa henti, dan merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas pundak Anda? Anda mungkin sudah memberinya susu, mengganti popoknya, dan memastikan suhu ruangan sempurna. Namun, tangisannya justru semakin kencang. Di saat-saat penuh keputusasaan ini, kita seringkali bertanya-tanya, apa yang salah? Jawaban atas misteri ini mungkin akan mengejutkan Anda. Ini bukanlah tentang apa yang kurang pada perawatan fisik yang Anda berikan, melainkan tentang sebuah koneksi tak kasat mata yang terjalin erat antara Anda dan buah hati Anda. Mari kita selami sebuah keajaiban sains yang tersembunyi di balik tangisan bayi Anda yang terus-menerus. Sebagai orang tua, insting pertama kita adalah memeriksa daftar kebutuhan dasar. Lapar, mengantuk, kedinginan. Kita diajarkan bahwa bayi layaknya sebuah sistem mekanis sederhana. Jika mereka menangis, pasti ada satu tombol kebutuhan fisik yang belum ditekan. Kita memeriksa botol susu, kita mengayun-ayunkan tubuh mereka, kita menyanyikan lagu pengantar tidur berulang kali hingga suara kita serak dan tenaga kita terkuras habis. Namun, ketika setiap kotak dalam daftar kebutuhan dasar tersebut sudah dicentang dan bayi masih saja rewel, rasa frustrasi perlahan merayap masuk ke dalam pikiran kita. Rasa frustrasi ini tanpa kita sadari memicu kepanikan internal. Kita mulai meragukan kemampuan kita sendiri sebagai orang tua. Padahal pada kenyataannya, bayi Anda sedang mencoba mengomunikasikan sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar rasa lapar atau kantuk fisik. Disinilah sains naraf atau neuroscience memberikan pencerahan yang sangat menakjubkan bagi para orang tua. Jawabannya terletak pada sebuah fenomena biologis luar biasa yang disebut neuron cermin. Neuron cermin adalah sel-sel otak yang bereaksi tidak hanya ketika kita melakukan suatu tindakan, tetapi juga ketika kita mengamati orang lain melakukan tindakan atau merasakan suatu emosi yang intens. Dalam konteks hubungan antara orang tua dan bayi, neuron cermin ini berfungsi layaknya sebuah jembatan emosional yang sangat peka dan tanpa filter. Bayi Anda belum memiliki kosakata untuk memahami dunia di sekitarnya. Jadi, mereka menggunakan otak Anda sebagai panduan utama mereka untuk bertahan hidup. Mereka membaca setiap perubahan kecil pada detak jantung Anda, ritme napas Anda, dan bahkan ketegangan mikroskopis pada otot-otot wajah Anda. Mereka tidak hanya melihat emosi Anda, mereka benar-benar mereplikasikannya ke dalam sistem syaraf mereka sendiri. Mengapa bayi harus melakukan penyalinan emosi ini? Alasannya murni karena anatomi perkembangan tubuh mereka. Saat baru lahir, otak bayi belum sepenuhnya matang, terutama pada bagian korteks prefrontal yang bertugas mengatur logika, emosi, dan kemampuan menenangkan diri. Karena mereka tidak memiliki perangkat keras internal untuk melakukan regulasi diri secara mandiri, alam semesta telah merancang mekanisme bertahan hidup yang sangat brilian. Mereka meminjam sistem saraf Anda secara langsung. Bayangkan sistem saraf Anda adalah sebuah pohon besar yang kokoh, dan bayi Anda adalah tunas muda yang baru tumbuh dan berlindung di bawah naungannya. Jika badai menerpa pohon besar tersebut hingga berguncang, tunas kecil di bawahnya pasti akan ikut bergetar hebat. Bayi Anda sama sekali tidak dapat menenangkan dirinya sendiri jika sistem saraf utama yang mereka jadikan sandaran mutlak sedang berada dalam keadaan terguncang, penuh stres, atau diliputi kepanikan. Mari kita analogikan sistem syaraf manusia ini seperti jaringan sinyal nirkabel di zaman modern. Bayi Anda secara konstan dan terus-menerus melakukan pemindaian sinyal untuk mencari koneksi emosional dari orang-orang terdekat di sekitarnya. Ketika Anda mendekap dan menggendong bayi Anda, mereka secara otomatis masuk ke dalam jaringan emosional batin Anda. Jika sinyal energi yang Anda pancarkan dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan rasa aman yang utuh, bayi akan mengunduh perasaan tersebut dan seluruh otot pada tubuh mungilnya akan mulai rileks dengan sendirinya. Namun, jika jaringan batin Anda justru dipenuhi dengan frekuensi kecemasan yang berisik, kelelahan mental yang berat, atau kemarahan yang tertahan rapat-rapat, bayi Anda akan menerima sinyal ancaman tersebut. Mereka merespon sinyal bahaya tak kasat mata ini dengan satu-satunya bahasa yang mereka kuasai, menangis, meronta, dan menolak untuk ditenangkan oleh siapapun. Ini adalah cara jujur tubuh mereka berkata bahwa lingkuran energi di sekitarnya saat ini tidak terasa aman. Seringkali, kita sebagai orang tua di era modern
tidak benar-benar menyadari seberapa banyak beban stres tersembunyi yang kita bawa dan simpang setiap harinya. Tuntutan pekerjaan yang tidak ada habisnya, siklus kurang tidur yang telah berlangsung berminggu-minggu, hingga tekanan sosial untuk tampil menjadi sosok orang tua yang sempurna tanpa celah, semuanya menumpuk menjadi beban berat di dalam dada kita. Kita mungkin terbiasa mencoba tersenyum di luar, menyembunyikan rasa lelah yang luar biasa dengan wajah yang tampak tegar di depan anak-anak kita. Namun sayangnya, kondisi fisiologis tubuh kita tidak bisa berbohong. Kadar hormon stres di dalam aliran darah kita melonjak tajam. Napas kita tanpa disadari menjadi lebih cepat dan dangkal, serta otot-otot bahu kita menegang keras. Bayi Anda tidak akan bisa tertipu oleh senyuman palsu atau nada suara yang sengaja dibuat-buat agar terdengar lembut. Mereka adalah pembaca energi murni yang sangat ahli dan presisi. Mereka dapat menembus topeng ketegaran yang kita buat dan merasakan langsung badai awan gelap yang sedang bergejolak ganas di dalam ruang sistem saraf kita. Itulah akar utama yang membuat mereka ikut merasa cemas dan tidak tenang. Ketika sistem syaraf Anda tanpa sengaja tergelincir masuk ke dalam mode bertahan hidup akibat tumpukan stres tersebut, tubuh Anda secara otomatis mulai memancarkan semacam alarm bahaya ke lingkungan sekitar. Di mata polos bayi Anda, jika sosok pelindung utama mereka merasa terancam oleh sesuatu yang tidak terlihat, maka dapat dipastikan dunia ini merupakan tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya. Insting purba yang tertanam di dalam struktur otak bayi akan langsung merespons alarm tersebut dengan menyalakan sistem kewaspadaan penuh pada diri mereka sendiri. Akibatnya, tubuh kecil mereka menegang kaku, detak jantung mereka berpacu lebih cepat, dan tangisan mereka meledak sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Hal ini pada akhirnya menciptakan sebuah lingkaran syaraf resonansi stres yang sangat menguras tenaga. Anda merasa semakin stres karena bayi tidak kunjung berhenti menangis, dan bayi menangis semakin histeris karena mereka secara konstan menyerap radiasi stres dari kepanikan Anda. Siklus ini akan terus berputar menyiksa tanpa henti hingga ada pihak yang secara sadar memutus rantai emosionalnya. Dan mengingat kondisi otaknya yang belum matang, bayi Anda jelas belum mampu melakukan tugas pemutusan rantai tersebut. Menyadari adanya siklus resonansi emosional yang beracun ini adalah sebuah titik balik yang paling krusial dan transformatif dalam perjalanan panjang pengasuhan Anda. Ini adalah sebuah momen kebangkitan batin di mana Anda akhirnya menyadari kebenaran terpenting bahwa kunci utama untuk menenangkan bayi yang sedang menangis histeris bukanlah dengan memfokuskan seluruh energi untuk memperbaiki keadaan bayi itu sendiri. Kuncinya justru terletak pada keberanian untuk berfokus ke dalam diri Anda sendiri. Alih-alih merasa panik dan terus-menerus mencoba berbagai trik fisik untuk secara paksa membungkam tangisannya, langkah pertama yang jauh lebih berdampak nyata adalah dengan berani mengajukan pertanyaan reflektif pada diri sendiri di tengah kekacauan tersebut. Bagaimana keadaan sistem sarafku saat ini? Apakah aku sedang memancarkan kepanikan atau kedamaian? Mengubah paradigma pengasuhan yang mendasar ini tentu membutuhkan keberanian, berlatih, dan tingkat kesadaran diri yang sangat tinggi. Perubahan fokus sekecil ini, dari luar menuju ke dalam batin Anda, adalah gerbang awal untuk membawa kembali kedamaian sejati ke dalam rumah Anda. Jadi, apa langkah konkret pertama yang harus segera Anda ambil di saat situasi terasa sangat genting? Langkah paling berani dan bijaksana adalah berhenti. Ya, berhentilah sejenak dari segala usaha panik Anda. Jika Anda merasa sudah sangat kewalahan dan dada terasa sesak, tidak apa-apa untuk meletakkan bayi Anda di tempat yang terjamin keamanannya, seperti di dalam box bayinya selama 1 atau 2 menit ke depan. Mengambil jarak fisik sejenak di saat emosi memuncak sama sekali bukanlah tanda kegagalan atau kelemahan seorang orang tua, melainkan justru sebuah tindakan cinta preventif yang sangat cerdas. Saat Anda menjauh beberapa langkah, pejamkan kedua mata Anda dan kembalikan seluruh fokus pada alur napas Anda sendiri. Seringkali saat kita sedang terjebak kepanikan, kita tanpa sadar menahan napas atau bernapas sangat dangkal hanya dari bagian dada atas. Kini, mulailah menarik napas panjang dan dalam-dalam melalui hidung. Biarkan udara segar mengisi rongga perut Anda hingga mengembang penuh. Lalu hembuskan udara tersebut secara perlahan dan berirama melalui mulut Anda. Visualisasikan dengan jelas bahwa setiap hembusan napas itu membuang awan gelap kepanikan dari ruang batin Anda, menyisakan ruang kosong yang jernih dan tenang di pikiran Anda. Langkah selanjutnya adalah mempraktikkan teknik regulasi diri yang sederhana, namun terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam mengubah kondisi fisiologis Anda. Salah satu metode terbaik yang bisa segera dilakukan adalah teknik grounding atau berakar pada masa kini.
Fokuskan seluruh panca indera Anda untuk merasakan secara nyata telapak kaki Anda yang menapak kokoh di atas lantai ruangan. Sadari sepenuhnya sensasi gaya tarik bumi yang menopang seluruh berat tubuh Anda tanpa syarat, memberikan fondasi stabilitas yang luar biasa kuat dan tidak tergoyahkan. Di dalam imajinasi Anda, bayangkan ada akar-akar cahaya keemasan yang perlahan tumbuh menjalar dari dasar telapak kaki Anda, menembus lapisan lantai, dan mengikat tubuh Anda dengan sangat kuat ke pusat inti bumi yang hangat. Praktik kesadaran tubuh yang singkat ini secara instan akan mengirimkan pesan darurat ke pusat komando otak Anda, mengabarkan bahwa Anda saat ini sepenuhnya aman. Anda sedang berada utuh di sini, di saat ini, tidak dalam ancaman pemangsa apapun, dan Anda memegang kendali penuh atas diri Anda sendiri. Proses menyadari tubuh fisik ini akan dengan cepat membantu menurunkan lonjakan hormon kortisol yang merusak, sekaligus menarik kembali sistem syaraf Anda keluar dari mode darurat yang sangat menguras kewarasan Anda. Tujuan utama dan paling vital dari serangkaian latihan regulasi diri ini adalah untuk secara sadar memindahkan gigi transmisi sistem saraf Anda. Anda bertujuan untuk bergeser dari sistem saraf simpatik yang terus-menerus memicu hormon stres dan kewaspadaan berlebih, bergerak memasukinya kembali menuju sistem saraf parasimpatik yang memiliki tugas agung untuk mengembalikan ketenangan mendalam, relaksasi atop, dan proses pemulihan energi batin. Saat sistem saraf parasimpatik Anda akhirnya mulai aktif mengambil alih kendali tubuh, detak jantung Anda yang sebelumnya berpacu liar akan melambat secara alami menuju ritme aslinya. Ketegangan kaku yang mengunci otot-otot di sekitar bahu, leher belakang, dan rahang Anda perlahan-lahan akan mencair dan mengendur dengan sendirinya. Suasana di dalam ruang pikiran Anda perlahan berubah wujud. Dari yang tadinya riuh redam layaknya badai di tengah lautan yang ganas dan gelap gulita, kini bertransisi indah menjadi seperti hamparan permukaan danau kaca yang diam, menenangkan, dan memantulkan siraman sinar matahari pagi yang penuh harapan. Ingatlah dengan baik, saat Anda akhirnya berhasil meraih dan menenangkan diri Anda sendiri, Anda sejatinya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Anda pada detik itu sedang membangun kembali sebuah tempat perlindungan magis yang tak tertembus bahaya untuk sebuah jiwa kecil yang sangat rapuh dan sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada ketegaran Anda. Setelah Anda benar-benar merasa kokoh dan berhasil terkoneksi kembali dengan sumber kedamaian di dasar batin Anda, barulah kini Anda boleh melangkah mendekati bayi Anda kembali. Kini, kehadiran Anda membawa nuansa yang sama sekali baru. Anda datang bukan lagi dengan membawa energi kepanikan membabi buta yang terobsesi ingin segera membungkam tangisan tidak nyaman tersebut. Sebaliknya, Anda kini hadir seutuhnya dengan membawa aliran energi penerimaan tanpa syarat dan gelombang ketenangan batin yang mengalir tulus dari dalam dada. Biologi tubuh Anda kini memancarkan frekuensi elektromagnetik yang sama sekali berbeda dari beberapa menit yang lalu. Anda berjalan mendekat dengan ritme langkah yang jauh lebih mantap. Telapak tangan yang terasa jauh lebih rileks, serta otot-otot di sekitar ekspresi wajah yang secara alami merekah melembut. Saat Anda perlahan membungkukkan tubuh untuk kembali mengangkat dan merengkuh bayi Anda, kualitas sentuhan Anda pun akan terasa sangat berbeda di kulit bayi. Sentuhan itu kini terasa jauh lebih meyakinkan, lebih kokoh menopang, namun di saat yang bersamaan menyelimuti mereka dengan kelembutan tanpa pamrih. Anda kini telah berhenti mencoba memaksakan terciptanya ketenangan dari faktor luar yang melelahkan. Anda baru saja mulai mengundang jiwa mungil bayi Anda untuk masuk dan ikut menyesap nikmatnya secangkir kedamaian tak kasat mata yang telah bersusah payah Anda bangun dengan teguh di dalam diri Anda sendiri. Perubahan frekuensi inilah yang akan membuka jalan bagi keajaiban selanjutnya. Dan inilah momen puncak di mana keajaiban biologi benar-benar terjadi. Sebuah proses yang dalam dunia psikologi disebut dengan istilah regulasi bersama. Saat Anda dengan perlahan mendekap tubuh mungil yang mungkin masih sedikit bergetar sisa menangis itu kembali merapat ke dada Anda, sebuah tarian emosional yang luar biasa indah mulai terjalin tanpa perlu satu kata pun terucap. Bayi Anda pada detik itu secara instingtif kembali masuk dan menyambungkan sinyal batinnya ke dalam jaringan pemancar sistem saraf Anda yang kini telah jernih. Kali ini, saat mereka tanpa sengaja menempelkan telinga mungil mereka tepat di atas dada Anda, alih-alih mendengar alarm kepanikan, mereka akan langsung mendengarkan nyanyian detak jantung Anda yang lambat, berat, dan sangat stabil. Mereka bisa langsung merasakan secara fisik ritme naik turunnya sangkar dada Anda yang bernapas panjang dengan ayunan yang sangat menenangkan.
Kumpulan neuron cermin ajaib yang bersarang di dalam otak sang bayi akan langsung merespons dan dengan sigap menangkap frekuensi sinyal kedamaian absolut ini. Secara perlahan namun dengan tingkat kepastian biologis yang sangat tinggi, ritme napas bayi yang sebelumnya terengah-engah dan putus asa mulai tersinkronisasi dan menyesuaikan iramanya dengan napas tenang Anda. Otot-otot kecil di sekitar tangan dan punggungnya yang tadinya kaku menegang mulai meleleh dan melembut seutuhnya. Tangisan histeris yang memekakan telinga perlahan-lahan mereda, surut bertransisi menjadi helaan-helaan napas panjang yang syarat akan rasa lega. Di dalam dekapan hangat Anda yang damai, mereka akhirnya telah menemukan kembali letak koordinat tempat paling aman bagi mereka di alam semesta ini. Kemampuan untuk mengelola pusaran emosi yang kompleks dan secara sadar mengatur keseimbangan sistem saraf sendiri ini sejatinya adalah keterampilan emosional paling berharga, paling fundamental, sekaligus paling mahal yang mutlak bisa dimiliki oleh seorang manusia yang bergelar orang tua. Meluangkan waktu untuk meregulasi diri di tengah krisis menangis anak sama sekali bukanlah sebuah bentuk keegoisan yang harus ditutupi rasa bersalah. Sebaliknya, hal itu adalah sebuah prasyarat kebutuhan yang sangat esensial. Bayangkanlah wujud diri Anda sendiri sebagai sebuah pelabuhan raksasa yang aman, terlindungi, dan berdiri kokoh tak tertembus badai. Sementara anak Anda, dengan sistem syarafnya yang masih sangat mentah, ibarat sebuah perahu kayu kecil yang sedang berjuang keras belajar mengarungi lautan kehidupan yang terkadang menghadirkan ombak besar tak terduga. Jika struktur pelabuhan raksasa itu sendiri ikut berguncang hebat dan retak karena dilanda gempa kepanikan dari dalam, maka bisa dipastikan perahu kecil tersebut tidak akan pernah bisa berlabuh dan berlindung dengan selamat. Namun sebaliknya, ketika pelabuhan batin Anda bersedia merendahkan hati untuk dia menjadi tenang, berdiri tegak tak tergoyahkan, dan setia memancarkan cahaya mercusuar kebijaksanaan yang hangat menembus gelap, perahu kecil yang lelah itu pasti akan selalu menemukan jalan pulang yang pasti untuk beristirahat dan memulihkan layar-layarnya. Kedamaian sejati yang berhasil Anda ciptakan di dalam diri Anda sendiri, pada hakikatnya adalah jangkar pelindung gaib yang paling kokoh bagi anak Anda, untuk menahan mereka dari kerasnya banturan badai dunia luar. Pada akhirnya, kita akan menyadari sebuah kebenaran puitis, bahwa seluruh perjalanan mendidik, merawat, dan membesarkan anak, pada hakikat terdalamnya adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat panjang untuk kembali menyembuhkan, meregulasi, dan mengenali kedalaman jiwa kita sendiri. Saat Anda mulai dengan berani mengambil sikap untuk memprioritaskan kualitas ketenangan di dalam batin Anda sendiri, Anda secara praktis tidak hanya sekedar mempermudah proses fisik dalam menenangkan bayi Anda yang sedang rewel dan sulit dihibur. Jauh melampaui itu, Anda sejatinya sedang memberikan sebuah warisan batin dan hadiah terindah yang akan terus membentuk landasan mental perkembangannya di masa depan. Anda sedang mengajarkan langsung kepada infrastruktur sistem saraf mereka, tidak melalui rentetan kata yang bisa dilupakan, melainkan melalui teladan energi murni yang tidak akan pernah bisa didustakan, tentang bagaimana rasanya memiliki kendali diri, tentang bagaimana rasanya merasa benar-benar aman, seimbang dan damai di tengah kekacauan dunia. Jadi, simpan dan ingatlah selalu pesan cinta yang sangat penting ini di dalam memori terdalam Anda. Saat bayi Anda menangis keras dan terasa begitu sulit untuk ditenangkan, ambillah satu tarikan napas panjang yang bermakna. Sadari bahwa tugas pertama Anda adalah menenangkan ombak liar yang bergelora di dalam diri Anda terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, menjaga, merawat, dan memeluk utuh kesehatan mental Anda sendiri adalah cara yang paling nyata, paling jujur, dan paling mendalam dalam menerjemahkan makna mencintai anak Anda. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya!